Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai. Setelah kita kemarin mempelajari tentang kisah teladan Nabi Muhammad, kejujuran Nabi Muhammad, sekarang kita akan mempelajari surat An-Nas di pelajaran kedua. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, apakah kalian sudah hafal surat An-Nas? An-Nas merupakan salah satu surat dalam Al-Quran. Surat An-Nas isinya itu untuk mengajak manusia untuk berlindung hanya kepada Allah dari segala kejahatan, baik yang berasal dari manusia maupun dari setan. Marilah kita belajar membaca, melafalkan, dan menghafalkan dengan makhraj dan tajwid yang benar ya. Marilah kita mulai. Coba ikuti setelah Bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, anak-anakku, di sini di dalam surat An-Nas terdapat hukum tajwid yaitu gunnah ya. Banyak sekali di sini gunnah. Gunnah itu apabila kalian menemukan huruf nun yang bertasydid maupun huruf mim yang bertasydid. Di sini banyak huruf nun yang bertasydid ya. Jadi cara membacanya kalian tahan dua harokat ya. Seperti Qul a'udzu birabbin nas, bin nas gitu, ditahan ya. Malikin nas. Jadi jangan disekaliguskan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu salah ya. Tapi ada penekanan dalam huruf nunnya. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas gitu ya. Jadi setiap huruf nun yang bertasydid itu harus ditahan. Setiap huruf nun yang bertasydid itu harus ditahan. Itu namanya hukum gunnah ya. Coba sekarang kita baca bersama terjemahnya. Satu ayat Arabnya, satu ayat terjemahnya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Allah subhanahu wa ta'ala. Malikin nas, raja manusia. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Itu ya. Coba kalian baca dengan tajwid, dengan makhraj huruf yang baik ya. Itu di ayat 1 antara kul ya sama kul itu harus beda antara kof dan kaf. Ya, karena dalam bahasa Arab itu apabila satu huruf aja salah membacanya pasti bakal salah artinya. Jadi harus hati-hati makhrajnya yang benar antara ha dan kho, antara sa dan sya, antara ka dan ko ya. Tuh, kalian harus sering-sering membaca Al-Qur'an ya. Mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan baik agar membaca Al-Qur'an tidak salah-salah. Ya. Coba sekarang kalian dengan teman kalian atau dengan orang tua kalian eh, apa membaca surat An-Nas didengarkan oleh teman atau oleh orang tua. Perbaiki yang salahnya yang mana, terus diulang-ulang sampai hafal dan makhrajnya benar. Siap? Oke, silahkan ya. Baik, selanjutnya setelah dibaca, coba kalian hafalkan seayat demi seayat, ayat 1 sampai ayat 6. Kalau bisa langsung dengan terjemahnya seperti yang tadi Bapak baca ya. Satu ayat Arab, satu ayat arti. Surat-surat yang sudah kalian hafal itu sebaiknya diamalkan dalam sholat agar tidak lupa. Ya, ketika sholat fardu, setelah surat Al-Fatihah, surat-surat pendeknya itu surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat-surat yang sudah kalian tahu agar tidak lupa. Itu ya. Coba kalian hafalkan, jangan terburu-buru, harus sabar, yang penting bacaan dan makhrajnya benar. Tuh, pasti kalian bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kalian pasti bisa kalau menghafal dengan benar. Tapi Bapak yakin kalian pasti sudah tahu lah surat An-Nas itu ya. Dari TK sudah diajarin. Tinggal sekarang yang perlu digarisbawahi makhrajnya yang benar. Itu. Anak-anakku yang Bapak cintai, surat An-Nas ini adalah surat yang ke-114, di mana dalam Al-Qur'an itu surat An-Nas adalah surat yang terakhir, susunan surat yang terakhir. Karena dalam Al-Qur'an itu semuanya ada 114 surat. Dimulai dari surat yang pertama, surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, surat yang ke-114. Ya, surat An-Nas ini diturunkan di Mekah. Disebut surat Makkiyah. Surat An-Nas ada berapa? Ada 6 ayat. Itu ya. Surat An-Nas termasuk surat Muawwikatain atau surat yang berisi permohonan perlindungan. Jadi isinya itu memohon perlindungan, sama seperti surat Al-Falaq. Surat memohon perlindungan dari godaan setan, dari sihir. Itu ya, makanya harus sering-sering dibaca. Anas artinya manusia. Surat An-Nas memerintahkan manusia untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan yang berasal dari manusia juga setan. Allah adalah tempat berlindung karena Allah Maha Pencipta. Allah penguasa alam semesta. Semua manusia wajib beribadah kepadanya. Kejahatan itu berasal dari setan yang membisikkan ke dalam dada manusia. Manusia yang lupa kepada Allah akan mudah digoda oleh setan. Agar selamat dari godaan setan, kita harus banyak berzikir kepada Allah. Kita harus mengingat Allah, memperbanyak ibadah dan memperbanyak membaca Al-Quran. Coba sekarang kalian tulis surat An-Nas di buku kalian ya, dengan
tulisan yang rapi, yang baik, sesuai contoh di dalam Al-Quran. Kalian boleh lihat Al-Quran surat An-Nas. Bisa kalian lihat di sini di layar. Ini ada perubahan bentuk huruf gitu ya. Huruf hijaiyah. Kalau di awal gimana nulisnya, kalau di tengah gimana, kalau di akhir gimana. Dari mulai A sampai huruf Ya. Nih, huruf Ja di awal gimana. Huruf Sya di awal bagaimana. Coba bisa kalian lihat di sini ya. Huruf K bagaimana. Huruf Ain bagaimana. Tuh. Ya, mungkin itu saja anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan. Untuk materi kali ini kalian silahkan kalau sudah ditulis dibaca bersama orang tua kalian surat Anas ini dan dihafalkan dengan terjemahnya ya, agar kalian mengerti, paham isinya. Baik, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah Bapak sampaikan, Bapak bacakan, Bapak contohkan untuk kalian bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bacaan-bacaan surat-surat pendek yang sudah kalian hafal itu harus dibaca setelah sholat, bukan setelah sholat, ketika sholat, setelah surat Al-Fatihah kalian baca agar tidak lupa ya. Itu saja mungkin. Marilah kita tutup dengan doa bersama, doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.